Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore bagi sahabat Bawaslu dimanapun berada. Hari ini kita kembali dalam podcast Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan spesial hari ini kita syuting pada bulan Ramadan dan menghadirkan salah satu tokoh penting di Bawaslu, yang terhormat anggota Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Toto Haryono. Selamat datang Pak Toto di Jawa Timur. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu beliau, saya masih ingat dulu masih podcast waktu beliau masih provinsi ya Pak ya. Ya. Sekarang sudah di RI. Dan salah satu gagasan beliau yang menarik dan dan kita semua dengar adalah tentang konsolidasi demokrasi. Ini sebenarnya gimana nih Pak, konsolidasi demokrasi ini? Konsolidasi demokrasi itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa ya. Karena anggota Bawaslu itu rata-rata kan aktivis. Ya, rata-rata semuanya. Hampir rata-rata itu aktivis. Kan pekerjaan aktivis itu kan mengkonsolidir, mengorganisir, dan aktivis sekarang ini, aktivis di Indonesia ini rata-rata aktivisnya itu adalah soal demokrasi. Karena apa? Bicara soal demokrasi, bicara soal gagasan. Kita itu para aktivis yang pro demokrasi, yang menyampaikan gagasan tentang pentingnya negara demokratis, yang demokratis. Yang itu berarti semua produknya, semua outputnya, semua perilakunya harus demokratis dan dikontrol oleh rakyat. Karena itu negara kita adalah negara yang berbentuk republik. Jadi ini urusan publik. Jadi ngurusin negara itu bukan urusan personal, bukan urusan orang yang punya duit, bukan urusan orang yang ganteng, yang cantik, yang turunannya raja, yang turunannya orang alim. Tapi ini milik semua orang. Nah, itulah maka kerja-kerja Bawaslu aja kerja-kerja konsolidasi. Apa? Mengkonsolidir, mengorganisasi kembali rakyat untuk apa? Untuk sadar kembali ke jati diri sebagai bangsa yang demokratis. Sasarannya siapa nih Pak yang akan dikonsolidasi dalam gagasannya Pak Toto nih? Jadi kan gini, saya ini berdebat dengan salah satu anggota Komisi 2, Mas Arief Wibowo. Saya kan selalu ngomong, Bawaslu adalah pekerja demokrasi. Siap. Dia ngomong, bukan, Bawaslu adalah pejuang demokrasi. Bila menyebut Bawaslu pejuang, saya itu kalau disebut Bawaslu itu pejuang demokrasi itu kayak malu gitu loh. Karena menurut saya beda antara pejuang dan pekerja. Kalau pejuang itu dia berkorban untuk apa yang dikerjakan. Berkorban dia, pejuang itu berkorban. Karena sesuatu yang gagasan yang dikerjakan. Tapi kalau pekerja, dia mendapatkan hasil kontraprestasi dari apa yang dikerjakan. Bawaslu ini adalah para pekerja demokrasi yang memang dia harus bekerja. Kenapa? Dia dibayar. Dia ngomong demokrasi, ngomong pemilu. Itu karena dibayar oleh negara. Tapi Mas Awid, oh bukan, dia pejuang. Loh, kenapa? Loh, karena sejatinya, seperti yang saya katakan tadi, anggota Bawaslu itu adalah para aktivis. Yang dia walaupun dia tidak bekerja di Bawaslu, dia tetap memperjuangkan gagasan soal demokrasi. Kebetulan aja sekarang ini dia bekerja di Bawaslu yang itu oleh negara, maka dia mendapatkan prestasi dibayar oleh negara. Tapi kalau dia nggak bekerja di Bawaslu, ya dia kembali lagi jadi aktivis yang dia akan membicarakan gagasan soal demokrasi. Itu. Oh, saya baru itu. Jadi sasarannya siapa? Ya. Pemilu itu, demokrasi itu kan one man, one vote, one value. Setiap orang punya hak pilih yang sama. Yang tadi disebutkan bahwa baik itu orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang tidak berpendidikan tinggi sama suaranya. Sama. Orang yang ahli pengetahuan agama dengan orang yang tidak tahu soal pengetahuan agama sama suaranya. Orang yang kaya raya dengan orang yang lemah sama suara. Sehingga siapa sasarannya? Soal pemahaman soal demokrasi itu, soal gagasan, setiap orang, setiap pemilih. Karena di demokrasi itu setiap orang berhak untuk dipilih
dan berhak untuk memilih. Sebelum dia dipilih, dia harus sadar soal jati diri demokrasi. Yang memilih juga sadar bahwa yang saya pilih adalah seorang demokrasi yang sejati. Sehingga dia pasti, kalau dia sudah sadar, maka orang nggak akan berpengaruh. Oh, karena itu punya gelar agama tinggi. Oh, itu suruh karena duit. Oh, itu karena raut muka yang baik atau tidak baik. Tapi parameternya orang ini mampu nggak menyuarakan kepentingan kami? Mampu nggak membuat, kalau dia nanti terpilih jadi legislatif, membuat kebijakan-kebijakan, undang-undang bersama eksekutif yang pro terhadap masyarakat rakyat kami? Apakah legislatif dan eksekutif itu nanti bisa memberi rasa aman dan nyaman untuk berbeda pendapat? Karena di negara demokrasi, pemilu itu kan puncak perbedaan pendapat dan bersikap. Itu disampaikan oleh coblosan. Nyoblos itu kan puncak dari perbedaan pendapat dan bersikap. Nah, bisa nggak legislatif dan eksekutif yang terpilih itu menjamin kenyamanan, keamanan orang untuk berbeda pendapat, menyalurkan pendapat sesuai dengan norma aturan? Nah, itulah sasaran konsolidasi demokrasi. Selama ini Pak, kalau kita mau melihat sejak ini kan gagasannya memang dari Pak Toto ya, kemudian tereksekusi dalam bentuk instruksi gitu ya Pak ya. Kira-kira kalau dilihat dalam konteks secara nasional, konsolidasi ini sudah berjalan gimana Pak? Apakah sudah bergerak secara efektif atau masih ada sebagian yang efektif atau gimana nih? Ini bukan gagasannya Pak Toto, ini gagasan Bawaslu RI. Bawaslu ya, gagasan Bawaslu RI. Kami itu tidak bisa mengeluarkan gagasan sendiri. Semuanya ada di rapat pleno. Karena itu Bawaslu itu kolektif kolegial. Ide gagasan itu kita pertarungkan, perdebatkan dalam pleno, sehingga setelah itu lahirlah surat edaran, surat keputusan. Jadi ini ide gagasan bersama-sama tentang apa? Untuk menjawab narasi-narasi, kan selama ini orang ngomong, bubarkan Bawaslu, Bawaslu tidak ada pekerjaannya, Bawaslu menghabiskan uang. Loh, kita akan sampaikan kepada mereka, loh, Bawaslu tidak menghabiskan uang negara, Bawaslu bekerja untuk demokrasi. Kalau di masa tahapan, itu lebih banyak Bawaslu bekerja untuk menegakkan aturan. Puncak dari pemilu itu apa sih? Tidak boleh ada pencurian suara. Semua lembaga ini dibentuk untuk apa? Untuk menjaga konversi suara ke kursi itu tidak dicuri. Itulah puncak pemilu kan. Mengawasi pencurian suara sehingga konversi suara one man one vote dirubah ke kursi yang itu akan diduduki. Itu tidak salah. Perolehannya tidak salah. Maka dalam pemilu itu kejahatan tertinggi adalah kejahatan pencurian suara. Yang kedua, pemilu itu apa? Menjamin orang berbeda pendapat dan bersikap. Karena apa? Asasnya pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Puncak perbedaan pendapat dan sikap itu dilakukan saat nyoblos siapa yang mau dipilih. Itulah, orang boleh berbeda pendapat, berbeda sikap. Dan itu diatur konsepnya langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil. Itulah perbedaan. Nah, konsolidasi demokrasi non tahapan post election ya kalau post election itu apa ya, kan yang diawasi sekarang sudah tidak ada, sudah terpilih. Ini loh. Sudah terpilih, sudah jadi ini. Sudah jadi legislatif, sudah jadi eksekutif. Lalu kita mempersiapkan pemilu yang ke depan, merefleksi pemilu yang kemarin dan mengingatkan pemilu yang akan datang. Nah, dari hasil kemarin banyak isu lah, maka pemilu ini masih banyak politik uang, masih banyak oligarki yang orang berkepentingan, sekelompok orang bayar orang, sekelompok orang menentukan sikapnya. Ternyata oligarki masih berkuasa, otoritarianisme, orang yang punya jabatan, orang yang punya kekuasaan melaksanakan kekuasaannya secara otoriter, sewenang-wenang. Itu otoritarisme. Ternyata dalam pemilu kemarin masih ada.
Lalu banyak netralitas aparat, baik anggota TNI, Polri, ASN, pejabat negara, yang menggunakan posisinya untuk membuat keputusan atau tindakan yang merugikan dan menguntungkan peserta. Nah, itu yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara mengkonsolidir mereka, mengorganisir, iki loh, musuh demokrasi. Jadi pemilu ke depan tidak boleh lagi ada oligarki, tidak ada lagi ada otoritarianisme, tidak ada lagi pejabat semua harus netral, tidak boleh menggunakan kewenangannya. Itu tujuannya. Dan Bawaslu kerja itu. Ini yang kita sampaikan. Sehingga narasi-narasi elit, bubarkan Bawaslu karena ini biayanya mahal, maka jadikan pemilu yang tidak langsung. Kita ingin bangunkan, itu narasimu. Apakah biaya besar, biaya mahal karena pemilu langsung dan tidak langsung? Nah, perlu diskursus yang oleh para ahlinya. Bawaslu ini pelaksana undang-undang. Kalau undang-undangnya sudah jadi, sudah dibuat, ya kita laksanakan. Tapi kita ini kan kemarin sebagai pelakunya. Dan kita juga mengingatkan bahwa pemilu langsung itu amanat reformasi loh. Iya. Dan itu sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Lo kok mau dilawan lagi gitu. Ya, ini negara hukum loh ini. Ayo. Lo kalau itu narasi elit ya silakan rakyat yang akan merasakan sendiri. Ayo bersama-sama kita. Ini yang kita sangat pentingnya konsolidasi demokrasi. Karena Pak Prabowo sendiri sudah dalam pidatonya, kita harus berani mengoreksi. Oh, itu amanatnya Pak Prabowo juga. Kita harus berani mengoreksi para pengusaha-pengusaha yang tidak patriot, para politisi-politisi. Salah satu konsolidasi demokrasi ini adalah, ya ini amanatnya presiden yang kita laksanakan. Kita harus konstitusional. Nah, karena kita pekerja demokrasi, menegakkan demokrasi. Ya. Itu. Nah, yang menarik begini sebenarnya Pak Toto, yang ingin saya ketahui dan mungkin sahabat Bawaslu yang lain, ini kan konsolidasi demokrasi ini apakah seperti yang saya dikatakan oleh Pak Toto tadi bahwa banyak pengawas pemilu yang mantan aktivis gitu ya. Apakah nanti juga konsolidasi demokrasi ini hanya menyasar pada organisasi-organisasi kemahasiswaan atau keseluruhan atau seluruh masyarakat yang diajak untuk terlibat dalam gerakan atau konsolidasi? Yang saya katakan, yang objeknya dan subjeknya sekaligus adalah one man, one vote, one value. Setiap orang itu harus terlibat dalam mengkonsolidasi demokrasi. Karena demokrasi itu gagasan kita bersama. Dasar negara kita. Jadi kontrol terhadap jalannya demokrasi itu ya semuanya. Tidak hanya Bawaslu, tidak hanya mahasiswa. Yang terkhusus justru aparat negaranya. Yang dibayar oleh negara apa? Siapa itu aparat negara? Semua yang makan duit negara itu adalah aparat negara. Karena itu setiap aparat negara dia menjadi alat kontrol terhadap demokrasi. Bukan pengamat politik, bukan mahasiswa. Kalau ada mahasiswa yang dia melakukan aksi mengkontrol jalannya demokrasi, itu seorang patriot luar biasa itu. Gak dibayar negara, dia ikut merasa memiliki, itu kan luar biasa Pak. Tapi yang seharusnya siapa yang pertama dan utama? Ya siapapun yang dibayar oleh negara. Yang harus ngomong demokrasi itu, yang menegakkan demokrasi. Oh dia dibayar negara kok. Setiap hari dia bisa duduk minum, ya karena dia dapat gaji dari negara. Dia kesatria. Saya selalu ngomong, aparat negara itu adalah para kesatria yang hidupnya, pikirannya dicurahkan untuk kebaikan negara. Nah, salah satu kebaikan negara, tujuan negara adalah demokrasi, pemilu. Dan mencurahkan pemikiran untuk mengkontrol jalannya pemilu, jalannya demokrasi. Itu tidak hanya oleh pekerja demokrasi, Bawaslu, KPU, DKP. Tapi semua yang merasa dirinya makan minum dari negara. Luar biasa. Nah, sebenarnya begini, saya juga sahabat Bawaslu ingin tahu nih Pak Toto, bahwa kita tahu kalau kita membagi tentang teori generasi gitu ya. Generasinya Pak Toto ini kan generasi X ya,
atau milenial atau baby boomers gitu ya. Generasi milenial, yang terbaru generasi Z gitu ya, Gen Z gitu ya. Dan setiap generasi ini kan sepertinya punya pola gerakan yang berbeda. Kalau kayak saya ini kan milenial ya, teman-teman yang lain juga milenial, itu kan tahu lah ada reformasi, bahwa Bawaslu lahir dari reformasi. Nah, Gen Z ini kan dia lahir jelang reformasi gitu ya, 97 ya, 98, dan akhirnya nggak merasakan demokrasi. Apakah di setiap generasi ini ada perbedaan pendekatan untuk melakukan konsolidasi, atau tetap kita bertemu setiap orang gitu ya, kita ajak, atau gimana nih Pak Duta? Kan semakin lama anak semakin pinter, medsosnya semakin mainnya, tentu dengan dunianya masing-masing. Lewat medsos, lewat aplikasi. Tapi gagasan demokrasi, anak-anak Gen Z bisa main medsos, bisa main game, bisa main apa-apa, bisa bebas. Itu karena produk demokrasi. Produk demokrasi. Kalau nggak ada demokrasi nggak bisa ya Pak ya? Bahwa dia bisa merasakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang tidak tercemar, itu karena berkat demokrasi. Maka ya Gen Z sendiri yang akan merasakan apakah dia berkat demokrasi itu dirasakan atau enggak. Kalau enggak ya dia akan menyampaikan dengan caranya. Tapi kan perlu diingat bahwa medsos ini kan di awang-awang. Ini kan perlu dimaterialisasi. Iya, benar. Nah, salah satu materialisasinya lewat gerakan-gerakan yang nyata. Orang mungkin trending topik, setelah trending topik lupa mungkin gitu. Iya. Habis itu ada yang ngetrend lagi gitu. Nah, iya, terus enggak, tapi harus ada gerakan yang nyata. Nah, gerakan yang nyata itu ya apa? Yang menyampaikan aspirasi secara langsung. Jadi orang tidak hanya di kamar aja tidak setuju, itu tidak akan merubah apapun. Tapi dia akan turun aksi dalam bentuk nyata, kirim surat, menyampaikan pendapatnya secara langsung, baik sendiri atau berkelompok dengan cara yang tertib, tidak harus bakar-bakaran, tapi harus secara langsung. Ini loh. Itu cara-cara, setiap masa akan menemukan jalannya untuk demokrasi yang lebih baik. Dan setiap masa pasti ada orangnya nantinya. Iya benar. Nah, begini Pak Toto, yang beberapa waktu mungkin 2025 ini kan ramai, misalkan ada gerakan reformasi di korupsi, terus tuntutan 17+8 ya, 17+ lah begitu ya dari teman-teman. Itu kan bagian daripada gerakan yang sungguh lahir dari kesadaran Gen Z, anak muda. Pak Toto melihatnya apakah ini sebagai suatu peluang dalam rangka konsolidasi demokrasi, atau ini sebagai apa nih Pak, fenomena ini nih Pak? Sepanjang demokrasi itu dikorupsi, sepanjang demokrasi itu tidak ditegakkan, dan rakyat dipinggirkan, dan rakyat hak hidup keadilannya tidak merasa aman menyampaikan pendapatnya, tidak aman bersikap yang berbeda, tidak nyaman nih pekerjaannya, tidak nyaman hak kesehatannya, maka pasti akan menemukan jalan. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang lebih baik. Dan yang bertanggung jawab siapa? Ya tentu mereka yang sudah dipilih lewat pemilu, yaitu eksekutif dan legislatifnya. Berarti apa? Kalau dia tidak bisa memberi hak rasa kesehatan, rasa keadilan, rasa pekerjaan, rasa nyaman, berbeda pendapat, ya berarti yang dikoreksi eksekutif dan legislatif. Ya siapa yang mengoreksi? Ya gerakan masyarakat. Gerakan reformasi itu akan jalan sendirinya. Tidak usah disuruh itu. Itu akan tinggal nanti orang yang paling berat kepentingannya itu yang akan paling banyak bertindak. Tapi pemicunya pasti ada kondisi objektif. Apakah ada pengkhianatan oligarki? Bayangin ada sekelompok orang 1% kekayaan Indonesia, kekayaan 49%, kekayaan oleh 1% itu kan jarak disparitas. Ya itu nggak usah disuruh orang untuk bergerak, reformasi sendiri itu. Nggak usah nuduh orang lain. Marilah kita, apakah kita ini sudah benar-benar melaksanakan fungsi kita sesuai dengan posisi kita? Tantangan terbesar ya Pak dalam rangka nih secara spesifik, karena kita ngomong konsolidasi demokrasi ya Pak ya. Selama jenengan di Bawaslu kan sudah dari
penyelenggara sangat lama, terus dari KPU, terus dari Bawaslu Provinsi, KRI. Tantangan paling besar apa nih Pak untuk konsolidasi demokrasi bisa terwujud? Itu tadi yang saya katakan, musuh demokrasi oligarki, otoritarianisme, netralitas aparat yang tidak netral, itu aja. Iya. Orang-orang para penguasa yang merasa dia punya jabatan, merasa haknya terkurangi, lalu dia menggunakan kekuasaannya, ya itu aja. Maka itu kesadaran apa itu oligarki, apa itu otoriter harus sama-sama dibumikan. Tidak bisa hanya Bawaslu, semuanya terlibat. Begitu Pak Haji. Iya. Dari tadi sangat berapi-api ya sahabat Bawaslu, karena beliau memang luar biasa kalau menyampaikan, menghipnotis banyak orang untuk terlibat. Dan di tengah situasi sekarang nih Pak, kalau kita mau bisik-bisikan, kita tahu lah anggaran kita tidak banyak ya Pak. Kalau dalam banyak hal ya, dalam banyak sektor kemudian sudah kebijakannya berbeda. Nah, gerakan-gerakan konsolidasi, terus gerakan-gerakan program-program lain ya, misalkan pengawasan partisipatif ya Pak ya, itu masih bisa efektif nggak Pak? Menurut jenengan? Sangat efektif. Saya selalu ngomong, efisiensi itu tidak membuat Raja Wali menjadi burung nuri gitu. Oh, begitu. Nah, kita ini kan para Raja Wali Pak, ini loh, yang sudah dibayar oleh negara, ini loh. Nah, kan namanya gerakan konsolidasi demokrasi itu kan nggak harus punya anggarannya. Kita ketemu di parkiran ngomong soal gagasan demokrasi dengan satu orang lewat YouTube, lewat yang itu kan nggak bisa biaya itu loh. Di parkiran, di masjid, dimakan, di kafe, kita ngomong kondisi republik ini bagaimana, apakah sudah benar respublika itu loh. Nah, itu kita sampaikan sambil ngomong kepada siapapun. Kan kita ini sudah dibayar negara, maka saya katakan yang paling utama pokok itu adalah para aparatur negara yang dibayar oleh negara, itu yang akan ngomong itu. Soal demokratisasi itu. Yang melawan otoritarianisme, oligarki itu ya yang mereka dibayar oleh negara, siapapun. Kan nggak butuh biaya, ngomong demokrasi kan modalnya cuma 2 ya, tapi ya anggaplah 3, 2 itu 1 modalnya apa? Mulut. Ngobrol dia. Yang kedua Pak, literasi. Yang ketiga apa ya, melaksanakan gagasan itu dalam pekerjaan sehari-harinya. Sehingga kalau ada pimpinannya yang sewenang-wenang, dia bisa ngelawan. Oh ini otoriter, disampaikan tentu dengan cara yang baik, ada prosedurnya mengingatkan. Itulah melawan otoritarianisme. Kalau ada sekelompok orang yang enak aja bikin tanah, ya kan dia pembuat kebijakan, ya jangan dilayani. Masing-masing orang punya kemampuan untuk itu. Tapi gini tuh Pak Haji. Pesan-pesan Pak untuk kita semua lah, agar kita tetap optimis. Ya semangat Ramadan lah. Ya siap. Karena proklamasi itu 17 Agustus itu diproklamirkan saat bulan Ramadan. Niatnya sehingga sampai jadi republik ini. Walaupun saat itu juga setelah itu ditentang oleh Tan Malaka. Ini ada bukunya Tan Malaka ini. Madilog ini, ya, bahwa ini Pak. Seharusnya tidak diberikan dulu, karena kalau sekarang yang merdeka itu hanya sekelompok orang. Karena kita belum merdeka 100%. Nah, di bulan Ramadan ini pula, ayo kita jawab tantangan Tan Malaka. Ayo kita jadikan republik ini merdeka 100%. Merdeka 100%. Oh, mantap. Demikian sahabat Bawaslu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti menambah semangat sahabat Bawaslu semua. Terima kasih Pak Toto atas rahunya. Semoga tetap berkenan untuk memberikan motivasi-motivasi di Jawa Timur. Karena yang jelas bagi kami beliau tetap bagian penting dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Demikian, selamat berbuka bagi sahabat Bawaslu, selamat Idul Fitri. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.